Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang anak-anakku kelas 12 SMK Negeri 7 Malang. Baiklah, kali ini kita akan bersama-sama pelajari materi yang sudah saya tugaskan kepada kalian minggu lalu, yaitu mengenai tipe kecerdasan dan juga kepribadian manusia. Ya, ini kaitannya nanti untuk pemilihan karir juga ya. Makanya di kelas 12 ini kalian benar-benar saya ajari, saya pahamkan tentang bagaimana sih caranya merencanakan karir yang matang. Maka dari itu kita harus mempelajarinya dari yang dasar-dasar dulu yang seperti ini ya. Baiklah, materi kita kali ini saya berikan judul Multiple Intelligences, dimana kalau artinya dalam bahasa Indonesia ya, itu namanya kecerdasan majemuk. Jadi dalam diri manusia itu kecerdasannya itu nggak cuma satu, ternyata tuh banyak, gitu ya. Seperti apakah? Baiklah Rek, kalau kita ngomongin kecerdasan ya, kecerdasan itu apa sih sebenarnya? Kecerdasan itu adalah suatu kemampuan untuk memecahkan masalah. Kalau kalian punya masalah, terus kalian punya cara untuk memecahkan, berarti kalian punya kecerdasan itu. Kalian punya trik, kalian punya tips ala kalian sendiri, itu namanya kecerdasan kalian, ya. Dan menciptakan produk yang punya nilai budaya. Tidak cuma menyelesaikan masalah, tapi kalian juga bisa menciptakan suatu karya, karya diri kalian sendiri. Itu namanya kalian juga punya kecerdasan dalam bidang itu. Nah, dalam hal ini banyak sekali orang yang salah paham. Sekarang saya kasih pertanyaan buat kalian ya. Pernahkah kalian mendengar bahwa mungkin orang tua kalian dulu ya, itu ketika kalian habis menerima raport, kemudian yang dilihat itu adalah nilai matematikanya, nilai bahasa Inggrisnya, nilai ilmu pengetahuan alamnya. Dilihat yang seperti itu, atau mungkin dilihat ranking kalian. Nah, seperti itukah orang tua menggambarkan bahwa yang nilainya tinggi itu berarti kecerdasannya juga tinggi? Padahal belum tentu. Oke, mereka cerdas dalam bidang-bidang tertentu, tapi belum tentu mereka cerdas juga dalam hal lain, begitu ya. Contoh yang kedua seperti ini. Pernahkah kalian bertemu sama seseorang yang dia itu pintar sekali ngomong, lancar sekali bicaranya, apalagi bicara di depan umum. Seakan-akan dia itu omongannya tuh seperti orang-orang yang berilmu, orang-orang yang intelektual, wawasannya luas. Nah, seketika kalian punya pikiran bahwa orang itu tuh pasti pintar. Pernah gak kalian mikir kayak gitu? Ya, padahal belum tentu. Atau mungkin ada teman kalian yang mereka itu pintar berbahasa Inggris, lancar sekali bahasa Inggrisnya. Tetapi pada kenyataannya dalam bidang matematika atau mungkin dalam hal olahraga dan lain, dia itu nggak bisa. Itulah namanya kenapa kecerdasan itu nggak cuma satu, nggak cuma masalah matematika, nggak cuma masalah bahasa Inggris, nggak cuma cerdas olahraga dan lain sebagainya, tapi kecerdasan itu banyak. Ya, yang kalian pelajari kemarin adalah 9 tipe kecerdasan. Berarti kecerdasan itu ada 9 ya. Apa saja itu? Menurut Pak Gardner, Pak Gardner itu adalah gurunya guru ya. Setiap individu itu punya banyak kecerdasan dalam dirinya yang disebut multiple intelligence. Nah, ini baru ditemukan ya dari zaman sebelum kemerdekaan ini sudah ada yang seperti ini. Nah, kecerdasannya apa saja sih? Yang pertama adalah kecerdasan linguistik, kecerdasan matematis, spasial, kinestetik, musikal. Ada interpersonal, ada intrapersonal, kayak sama ya. Interpersonal ini apa sih sebenarnya ya? Kita pelajari satu-satu ya. Yang pertama, kecerdasan linguistik. Kecerdasan linguistik itu adalah kemampuan untuk menggunakan kata-kata secara efektif. Nah nih, ketahuan kan teman-teman kalian yang pintar sekali ngomong, lancar sekali presentasinya di depan publik, di depan umum. Ini dia ternyata punya kecerdasan, suatu kecerdasan namanya kecerdasan linguistik. Dia pintar berpidato gitu kan, dia pintar sekali menjawab pertanyaan-pertanyaan lisan, dia lancar sekali untuk menjelaskan, menjabarkan sesuatu secara lisan
itu namanya dia punya kecerdasan linguistik. Dan kecerdasan linguistik ini nantinya untuk prospek karirnya ini ada beberapa yang mungkin nanti bisa kalian pertimbangkan ya. Yang pertama adalah membaca berita. Nah, membaca berita tuh nggak mudah loh, Rek, ya. Jadi seakan-akan mereka ini harus hafalan, padahal enggak. Membaca berita itu kalau mungkin zaman sekarang ya itu sudah ada teksnya, tinggal baca aja. Tapi kalau yang zaman-zaman dulu atau mungkin para reporter dan lain sebagainya, ini mereka membacakan berita ini dengan cara mereka harus tahu inti beritanya apa, baru dijabarkan sendiri, dan informasinya nggak boleh ada yang salah. Ini ya, mereka harus punya kecerdasan yang namanya kecerdasan linguistik. Yang kedua adalah pendongeng, ya. Pendongeng untuk mungkin guru-guru TK, playgroup, ya, seperti itu. Kemudian pembicara, ya, MC, kemudian orator yang suka ikut demo-demo gitu ya, kemudian editor, wartawan dan sebagainya gitu. Selanjutnya adalah kecerdasan matematis atau logis, yaitu kemampuan untuk mengolah angka. Kalau tadi mengolah kata-kata, yang ini adalah mengolah angka. Pakai sesuatu hal selain itu, yaitu logis, pakai logika. Ya, logika itu kan akal sehat ya. Jadi mereka itu memandang sesuatunya itu nggak setengah-setengah, Rek. Pokoknya nyata, yang ada angkanya. Dan mereka itu sangat teliti gitu ya. Pintar sekali matematika, cepet ya, cepet nangkap rumus-rumus dan sebagainya. Orang-orang seperti ini biasanya secara linguistik mungkin mereka tidak terlalu menguasai ya, tapi logikanya sangat kuat sekali ya. Contoh profesinya adalah ini, pengolahan data ya, yang berhubungan dengan pengolahan data, misalnya akuntan gitu ya, teller bank, kemudian sekretaris ya, kemudian ahli matematika, orang yang bekerja dengan statistik, peneliti ya, ahli logika, programmer dan sebagainya. Selanjutnya yaitu kecerdasan spasial. Apa ini ya? Ini mungkin hal baru buat kalian. Spasial adalah kemampuan mempersepsi dunia. Waduh, ini tinggi banget ilmunya ya. Mempersepsi dunia. Persepsi itu apa sih? Persepsi itu kan cara pandang ya, cara pandang kalian kepada sesuatu hal. Kalau spasial ini mempersepsikan sesuatu ya secara visual dan akurat. Contohnya apa sih? Contohnya adalah perancang ya, perancang, planner, atau mungkin kalau misalkan konseptor gitu ya, konseptor bukan editor ya. Kalau misalkan sekarang kan lagi musim nikahan nih, Rek, lagi musim nikahan, kemudian ada seorang yang berprofesi sebagai WO atau wedding organizer. Nah, si wedding organizer ini mereka ditugaskan untuk punya konsep ya, bikin konsep nikahannya si klien atau customer. Nah, konsepnya seperti apa? Dan si WO ini harus mencari tukang riasnya, mencari tukang dekorasinya, mencari tukang catering dan sebagainya yang sesuai dengan permintaan si customer, dan juga dikombinasikan sesuai dengan budget dan sebagainya. Nah, ini harus membutuhkan seseorang yang punya kecerdasan spasial ini, Rek. Ya, wedding organizer. Kemudian apalagi pemandu wisata dan sebagainya. Kecerdasan selanjutnya adalah kecerdasan kinestetik. Nah, kalau kalian masih ingat waktu dulu kelas 10 pernah saya berikan materi tentang gaya-gaya belajar, masih ingat ya? Salah satunya adalah gaya belajar kinestetik. Kinestetik itu adalah gaya belajar dengan praktikum. Nah, melibatkan jasmaninya, melibatkan fisiknya ya, yaitu kemampuan menggunakan seluruh tubuh untuk mengekspresikan ide dan perasaan. Seseorang yang gaya belajarnya kinestetik pasti juga punya kecerdasan kinestetik juga ya kan? Ya, seperti orang-orang yang suka bekerja di lapangan. Misalkan guru olahraga gitu ya, pembina pramuka, kemudian apalagi ya, banyak sekali profesi yang mereka tuh suka terjun di lapangan ya. Relawan juga itu punya kecerdasan namanya kinestetik. Pokoknya langsung terjun ke lapangan gitu ya. Itu kalian seperti itu apa enggak ya? Jadi seperti penari, itu juga ya, penari, kemudian ahli bedah,
penata, atlet, mekanik, aktor dan sebagainya. Mereka yang suka beraktivitas dengan menggunakan jasmani mereka, ya, secara langsung dengan gerakan, gitu ya. Selanjutnya adalah kecerdasan musikal. Kecerdasan musikal yang berhubungan dengan musik, ya, seni musik, olah suara, ya kan, perubahan alat musik, bunyi-bunyian dan sebagainya, ya. Kemampuan menangani berbagai bentuk musik, mainkan musik dengan cara mempersepsi, membedakan, mengubah dan mengekspresikan. Orang-orang yang punya kecerdasan musikal ini sangat peka sekali dengan, contohnya dengan nada, gitu ya. Ketika ada seseorang yang main gitar dengan nada tertentu, dia sudah pasti bisa nebak ini nadanya apa ya, gitu. Sangat peka sekali dengan musik. Profesinya apa? Ya pasti penikmat musik, ya. Orang-orang yang suka mendengarkan musik, DJ gitu ya, misalkan jadi DJ atau jadi komposer musik, kemudian kritikus musik juga, penyanyi dan sebagainya. Sangat peka sekali dengan musik. Selanjutnya adalah kecerdasan interpersonal, ya. Ada dua hal, ada interpersonal dan intrapersonal. Yang harus kalian ketahui, yang harus kalian pahami, kalau interpersonal yaitu kata kuncinya kita dan orang lain, kalian dan teman kalian. Kalau intrapersonal yaitu antara dirimu dan dirimu sendiri, gitu ya. Kata kuncinya adalah itu. Nah, kemampuan mempersepsi dan membedakan suasana hati, maksud, motivasi, dan perasaan orang lain. Bagaimana kita melihat orang lain. Nah, profesinya apa sih ini, ya? Ada negosiator, sales, marketing, kayak gitu ya. Kemudian pekerja sosial, berhubungan dengan orang lain, pokoknya berhubungan dengan orang lain, ya. Kalau itu interpersonal. Sedangkan intrapersonal yang tadi, ya, antara dirimu dan dirimu sendiri, gitu. Kemampuan memahami diri, kemudian bertindak berdasarkan pemahaman tersebut. Seseorang yang punya filosofi tinggi, itu filsuf ya, kemudian peneliti, psikolog, gitu kan, ya, merenung dan sebagainya. Orang-orang yang suka merenung, yang suka berspekulasi, kemudian menciptakan karya juga dari dirinya sendiri. Ini adalah mereka-mereka yang punya kecerdasan intrapersonal, ya kan. Lanjut, kecerdasan natural, gitu kan, murni apa adanya, ya. Keahlian mengenali dan mengategorikan spesies, flora, fauna di lingkungan sekitar. Sukanya natural aja, suka sama tumbuh-tumbuhan, ya kan. Orang-orang yang punya kecerdasan naturalis ini adalah mereka-mereka yang suka sama tanaman, suka sama hewan-hewan, suka sama lingkungan, ya kan, suka sama alam, para pendaki gunung dan sebagainya, ya. Orang-orang naturalis ini, ya, kalau mereka sudah suka sekali sama tanaman, mereka pasti punya kemampuan misalkan untuk rekayasa genetik, gitu ya, cangkok buah ini sama ini, gitu ya, digabung-gabungin. Atau kalau nggak gitu suka banget sama hewan dan sebagainya, ya. Itu profesinya sendiri, ya. Beberapa yaitu ahli biologi, kemudian penjaga hutan, ya, keamanan, dokter hewan, ya, hortikulturis, ya, dan sebagainya. Jadi intinya, kalau dalam dunia pendidikan untuk perencanaan karir, ya, multiple intelligence ini digunakan untuk menghargai diri kalian sendiri. Hargailah dirimu sendiri itu karena dirimu itu punya kecerdasan yang sangat unik, kecerdasan yang mungkin berbeda dengan teman-teman kalian, ya. Biarlah teman kalian pinter matematika, biarlah teman kalian itu pinter olahraga, pinter bahasa Inggris, ya. Kalian punya pinteran sendiri. Misalkan kalian punya pinter dalam hal bicara, ya kan. Kalian bicaranya tuh bagus. Kalian kalau misalkan presentasi di depan kelas itu luar biasa. Ya sudah, itu tuh dimaksimalkan deh. Misalkan, ya, kalian punya perencanaan karir. Nanti kalau aku setelah lulus mau ngapain, ya? Kalau misalkan disuruh kuliah gitu kan, tapi kuliahnya apa ya? Jurusan, skillku di jurusan ini juga nggak bagus-bagus banget. Ya udah, kalian punya kecerdasan itu dimaksimalkan. Kalau misalkan kalian punya kecerdasan linguistik, kalian minatnya bisa ketika kalian lulus, kalian tuh berkuliah di jurusan misalkan, ya, jurusan broadcast.
kalian nanti jadi wartawan, jadi reporter, itu bisa banget. Nggak apa-apa, nggak harus sesuai dengan jurusan juga nggak apa-apa. Tapi alangkah baiknya memang kalian juga harus maksimal di jurusan kalian. Karena apa? Karena nanti kalian kan nggak tahu di masa depan peluang kerja itu apa aja. Jadi jangan cuma satu. Kalian tuh kecerdasan nggak cuma satu. Jadi harus diasah. Baiklah, sekian materi kita hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.